Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu di situasi corona ini yang sangat membosankan, dikurung di rumah terus. Oke, lanjut saja ya. Nggak usah jauh-jauh tentang corona itu. Oke, seperti pepatah mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Mungkin saya memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Riko Arfani Yuda. Saya kuliah di Universitas PGRI Semarang. Oke, sebelum masuki materi, kata pembelajaran itu tidak asing di kalian atau di saya. Kata pembelajaran di sekolah, contohnya di sekolahannya. Oke, nggak usah panjang lebar, kita akan masuki materi tentang prinsip-prinsip pembelajaran. Hakikat prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Pembelajaran berarti segala hal yang berkaitan dengan proses belajar. Belajar sendiri berarti suatu aktivitas mental, psikis dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku pada diri sendiri. Prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir atau landasan berpijak yang berkaitan dengan pembelajaran dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan timbulnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Damayanti dan Pujiono berpendapat prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, kreativitas, keterlibatan langsung ataupun pengalaman. Adapun penjelasan tentang prinsip-prinsip pembelajaran diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah perhatian dan motivasi. Perhatian dan motivasi apa? Oke, langsung saja. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peran penting dalam kegiatan belajar. Menurut Gage dan Berliner, dalam Damayanti dan Mujiono, kajian teori belajar pengolahan informasi terungkap bahwa tanpa adanya perhatian tak mungkin terjadi belajar. Perhatian terhadap pelajaran akan timbul pada siswa apabila bahan pelajaran sesuai dengan kebutuhan. Motivasi dapat bersifat internal, artinya datang dari kita ataupun diri kita sendiri. Dapat juga bersifat eksternal, yakni dari orang lain, dari pihak satu ataupun dari pihak kedua. Yang penting dari orang lain. Motif intrinsik adalah tenaga pendorong yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Contoh, seorang siswa dengan sungguh-sungguh mempelajari mata pelajaran di sekolahan karena ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya. Sedangkan motif ekstrinsik adalah tenaga pendorong dari luar. Pendorong dari luar maksudnya perbuatan yang dilakukan tetapi menjadi pernyataan. Contoh, siswa belajar sungguh-sungguh bukan disebabkan ingin memiliki pengetahuan yang dipelajarinya, melainkan didorong oleh keinginan naik kelas ataupun mendapat ijazah. Itu contoh hal yang sepele. Yang kedua, keaktifan belajar tidak bisa dipaksa orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila
anak tersebut aktif mengalami sendiri. Yang ketiga adalah keterlibatan langsung atau pengalaman langsung. Keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar. Maka, guru harus terlibat langsung, begitu juga peserta didik. Prinsip keterlibatan langsung secara fisik maupun non-fisik, prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya paling penting ya, dan berharga dalam kelas sehingga dia bisa menikmati jalannya pembelajaran di kelas. Menurut Edgar Dale dalam Dimyati, belajar yang baik adalah belajar dari pengalaman langsung. Dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa bisa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab kepada hasilnya. Yang keempat, pengulangan. Prinsip pembelajaran yang menerapkan pentingnya pengulangan. Pengulangan yang barangkali paling tua seperti yang dikemukakan oleh teori psikologi. Menurut teori bahwa belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang terjadi dari daya amat, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, berpikir, dan sebagainya. Yang kelima adalah tantangan. Maaf ya, suara sedikit hujan, karena tadi tidak hujan, sekarang hujan. Karena tidak tahu, hujan masih air dan dia masih apa. Lanjut saja. Oke, tantangan bagi siswa, tantangan itu kurang menggairahkan jika guru tersebut hanya selalu menyuapinya sih. Maksudnya selalu memberi materi tidak ada tantangan, menjadikan siswa itu merasa bodoh amat. Agar kenapa peserta didik harus diberi tantangan? Agar diri peserta didik timbul motif yang kuat untuk mengatasi hambatan dengan baik. Oke, yang keenam adalah balikan dan penguatan. Balikan dan penguatan maksudnya apabila peserta didik memperoleh nilai yang baik dalam ulangan tertentu, dia akan belajar bersungguh-sungguh untuk memperoleh nilai yang lebih baik. Untuk selanjutnya, nilai yang baik itu merupakan penguatan positif. Sebaliknya, bila peserta didik memperoleh nilai yang kurang baik, tentu merasa takut tidak naik kelas karena takut nilainya jelek. Menjadi mental siswa itu down. Berbeda dengan peserta didik yang belajar bersemangat apabila mengetahui dan mendapat hasil yang baik. Hasil yang baik akan balikan yang menyenangkan dan berpengaruh baik bagi usaha belajar selanjutnya. Belajar yang selanjutnya maksudnya. Begitu. Berbeda dengan siswa yang tadi kan. Siswa yang tadi kalau diberi nilai jelek ya udah putus asa segalanya. Tidak ada penguatan. Oke, itu yang keenam. Oke, kita memasuki prinsip yang terakhir adalah prinsip ketujuh
adalah perbedaan individu. Maksudnya perbedaan individu, siswa merupakan individual yang unik. Artinya orang satu dengan yang lain itu berbeda. Perbedaan itu terdapat pada karakteristik pribadi dan sifat lainnya yang disajikan oleh guru. Maka guru harus benar-benar memahami ciri-ciri peserta didik yang telah diajar beliau. Begitu pula guru harus mampu mengatur kegiatan pembelajaran mulai perencanaan, proses pelaksanaan, sampai terhadap yang terakhir yaitu penilaian atau evaluasi, sehingga peserta didik secara totalitas dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa perbedaan yang berarti walaupun tidak memandang guru, mandang ini, mandang itu berbeda-beda. Kita harus sama, menyetarakan peserta didik itu harus sama. Oke. Video itu saya buat untuk tugas dari Pak Zaza. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan dari mulut saya dan batin saya mengucapkan banyak pangapunten kepada panjenengan sedaya. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertemuan lain, kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.